Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Jara. Bagi kalian yang belum tahu, aku adalah seorang mahasiswi sastra Jerman di Universitas Pajajaran. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas sedikit tentang kampusku tercinta, yaitu Universitas Pajajaran. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, boleh banget nih bantu channel aku dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya. Terima kasih. Ayo, siapa di antara kalian yang mau masuk Unpad karena ngiranya Unpad itu ada di Bandung? Terus dingin, terus banyak cogan dan cecannya, terus di pusat kota, terus deket sama mall, terus banyak tempat nongkrongnya. Ayo ngaku siapa? Buat kalian yang masih mikir kayak gitu, jangan senang dulu. Aku bakal kasih tahu nih kenyataannya. Buat kalian yang masih mikir kayak gitu, jangan senang dulu. Aku bakal kasih tahu nih kenyataannya. Sebenarnya kalian nggak salah kok mikir Unpad itu ada di Bandung. Karena emang Unpad ada di Bandung. Tapi Unpad gak cuma ada di Bandung doang. Jadi Unpad ada di 4 tempat. Yaitu di Bandung, di Jalan Dipati Ukur. Terus yang kedua ada di Jatinangor, di Jalan Raya Sumedang. Terus ada di Garut dan juga ada di Pangandaran. Nah, apa sih bedanya dari keempat kampus tersebut padahal kan sama-sama Unpad? Jadi, kampus yang ada di Bandung itu khusus untuk jenjang magister dan juga doktor alias S2 dan juga S3. Terus, S1-nya di mana dong? Nah, buat kalian yang berminat berkuliah dengan jenjang strata 1 dan juga diploma 4 atau S1 dan juga D4, kalian bakal kuliah di kampus yang ada di Jatinangor. Apa tuh Jatinangor? Kayaknya aneh banget ya, atau ada yang baru pertama kali dengar? Jatinangor adalah sebuah kawasan yang berada di Kabupaten Sumedang. Itu masih di Jawa Barat juga kok. Deket sih dari Bandung 30 menit. Kalau misalnya kalian lewat tol. Terus yang Garut sama yang Pangandaran, apa tuh Jar bedanya? Jadi untuk Unpad Garut dan Unpad Pangandaran itu namanya PSDKU atau Program Studi di Luar Kampus Utama. Sebenarnya sih sama aja, yang beda cuma tempatnya doang kok, sama UKT-nya. Jadi kalau misalnya kalian keterima di Unpad PSDKU, kalian tuh otomatis dapat UKT tertinggi gitu. Untuk Unpad Garut sendiri itu ada program studinya keperawatan. Untuk yang di Pangandaran itu ada 5. Yang pertama ada administrasi bisnis, yang kedua ada keperawatan, yang ketiga ada peternakan, yang keempat ada perikanan, dan juga ada ilmu komunikasi. Nah, selain lokasinya yang unik, ada di 4 tempat, Unpad juga punya beberapa hal yang ikonik nih, yang identik sama Unpad. Jadi, ayo kita bahas. Yang pertama, ini kayaknya ikonik banget sih, kayaknya hampir semua orang tahu kalau di Unpad itu ada yang namanya odong-odong. Nah, kalian jangan ngebayangin odong-odong yang digoyang sama emang-emang ya. Bukan. Jadi, kalau di Unpad bentuknya odong-odong itu kayak minibus gitu, tapi pinggirannya tuh nggak ada jendelanya gitu loh. Nah, itu fungsinya buat apa? Untuk transportasi atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya buat mahasiswa gitu. Jadi, kalian nggak usah takut nih kalau misalnya kalian nggak bawa kendaraan nanti di Jatinangor. Atau kalau misalnya kalian belum ada kenalan, terus gak ada tebengan, nggak usah takut karena ada odong-odong. Ini gratis. Kalian boleh kok mau muterin Unpad berapa kali pun itu nggak akan bayar. Odong-odong sendiri itu kebagi 2 jalur karena sebenarnya Unpad juga kebagi 2 jalur. Yang pertama jalur Sosum dan yang kedua jalur Saintek. Jadi kalau misalnya kalian masuk dari gerbang Unpad, itu kalian bakal disuruh belok kanan atau belok kiri. Kalau misalnya ke kanan itu ke rumpun Sosum, kalau misalnya ke kiri itu ke rumpun Saintek. Terus selain odong-odong, hal ikonik lainnya adalah Rektorat Unpad. Kayak gini nih fotonya. Iya, itu fotonya emang kayak kolosium gitu sih, bentuknya emang bulat banget, gak kayak kolosium juga sih, kayak stadion bola juga. Pokoknya kayak Allianz Arena lah. Itu isinya apa sih? Itu isinya ya ruangan-ruangan gitu, ruangan rektor, ruangan wakil rektor, terus ruangan bagian kemahasiswaan, dan banyak lagi. Terus yang ketiga, yang unik juga, jadi kalau misalnya biasanya di kampus-kampus lain, jurusan psikologinya itu masuk ke rumpun Sosum, kalau di Unpad, jurusan psikologinya itu masuk ke rumpun Saintek gitu. Jadi berbahagialah kalian anak-anak IPA yang mau masuk ke psikologi, itu bisa masuk ke psikologi Unpad. Yang keempat, itu kita punya fakultas ilmu komunikasi.
Jadi kalau misalnya di kampus lain biasanya jurusan ilmu komunikasi itu masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik alias FISIP. Kalau di Unpad kita punya fakultasnya sendiri. Jadi isinya ada jurusan ilmu komunikasi, ada jurusan public relation, ada jurusan manajemen produksi media, dan lain-lain. Terus yang kelima yang agak mistis sebenarnya itu jembatan cincin. Mungkin bagi kalian para pecinta YouTube horor atau konten horor semacam jurnal Risa atau konten-konten horor lainnya, mungkin kalian udah tahu jembatan cincin itu apa dan ada di mana. Jadi posisinya jembatan cincin itu emang deket banget sama Unpad, deket banget sama fakultas aku, Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kalau misalnya kalian jalan lurus itu bisa tembusnya ke FIB. Kalau ditanya keangkerannya, kayaknya aku nggak usah jelasin, kalian nonton aja sendiri karena aku juga pernah nonton yang di jurnal Risa. Tapi sebenarnya menurut aku selain mungkin memang angker gitu kalau misalnya malam hari, sebenarnya menurut aku konstruksi jembatan cincin ini sendiri tuh agak bahaya gitu. Jadi dia tuh emang cuman jalan terus ada kayak apa ya, keramik gitu naik sedikit. Udah nggak ada pinggiran-pinggiran lagi, nggak ada pagernya. Jadi kalau misalnya kalian jalan meleng dikit mungkin nggak tahu deh apa yang bakal. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau melihat konten-konten horor lainnya khususnya di Unpad, mungkin bisa lihat channelnya Bang Uus. Itu dia kebanyakan nyeritain di FIB sih, di fakultas aku, karena emang di fakultas aku tuh terkenal dengan fakultas yang paling angker gitu. Banyak juga nih asumsi kayak anak Unpad tuh banyak yang cakep-cakep gitu. Emang bener. Kalau misalnya kalian mau nyari yang kayak gitu, kalian bisa langsung aja kepoin Instagramnya @unpad.gelis, @unpad.ganteng. Dan kalau misalnya kalian yang suka receh-receh nih, yang pengen tahu gimana sih kerecehan anak Unpad, itu kalian bisa langsung kepoin aja di Unpad Heureuh. Seru banget sih sebenarnya kuliah di Unpad tuh, banyak acaranya, terus temennya juga seru-seru, kampusnya juga seru, dosennya juga asik-asik. Pokoknya seru deh. Buat kalian yang lagi daftar SBMPTN dan juga mandiri, semangat, semoga berhasil. Buat kalian yang daftar ke Unpad, semoga keterima dan see you di Unpad. Sekian aja video pembahasan aku sedikit tentang Unpad. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang Unpad atau gimana cara masuk Unpad, terus fakultas-fakultas yang ada di Unpad, terus jurusan di Unpad, boleh langsung tulis aja di komen atau ke DM Instagram aku ke sini. Kalau misalnya kalian suka video ini, boleh kalian klik tombol like, terus subscribe, jangan lupa di-share ya. Thank you for watching. Bye-bye. Itu adalah kampus khusus untuk jenjang magister dan juga buat kalian yang belum tahu, aku adalah mahasiswi sastra Jerman dari Universitas. Jadi kalau yang di Garut dan yang di Pangandaran itu namanya PSDKU alias apa ya?